Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan dan yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian mengenal nama Allah Ar-Rashid. Ar-Rashid adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-98. Ar-Rashid artinya yang maha cerdik dan maha pandai. Maksudnya dialah Tuhan yang teratur dan tersusun rapi segala rancangan-rancangannya atas jalan yang benar dari ketiadaan isyarat orang yang mengisyarat dan ketiadaan petunjuk daripada orang yang memberi petunjuk. Allah yang namanya Ar-Rashid sangat tersusun rapi segala aturan-aturannya dan segala ciptaannya, tanpa ada saran atau petunjuk dari siapapun. Ar-Rashid yang maha cerdik, yang maha pandai, tidak ada yang diperbuatnya yang sia-sia. Tidak ada perbuatan Allah itu yang sia-sia. Tidak ada yang dilarang atau yang diperintahkannya yang tidak mengandung arti atau makna serta hikmah. Jadi apabila Allah menghukumkan sesuatu, baik itu perintah atau larangan, maka hukum Allah itu pasti ada mengandung hikmah, ada mengandung kebaikan yang kembali kepada kita. Nah, mustahil Allah itu menghukumkan sesuatu, Allah menyuruh kita, Allah melarang kita, kemudian manfaatnya kembali kepada Allah. Itu mustahil. Allah kadang mengambil keuntungan dengan hukumnya. Nah, bahkan hukum Allah itu kebaikannya untuk kita. Semua yang diciptakan Allah itu ada mengandung rahasia dan hikmah. Dan begitu juga apa yang dilarang atau diperintahkannya, itu pun semuanya mengandung hikmah kebaikan kepada mereka yang mau taat kepadanya. Dalam masalah hukum misalnya, setiap kali Allah yang maha cerdik, maha pandai menghukumkan sesuatu, pasti di dalamnya mengandung kebaikan kepada kita. Jadi setiap kali Allah menghukumkan sesuatu, pasti di dalamnya mengandung kebaikan kepada kita. Contohnya seperti Dia melarang zina. Allah melarang kita berbuat zina. Kenapa sebabnya? Nah, karena yang pertama untuk membedakan antara manusia dan binatang. Allah melarang zina untuk memuliakan manusia. Nah, supaya ada perbedaan antara manusia dan binatang.
Yang kedua, perzinahan membuat rusaknya keturunan. Misalnya ada perempuan melakukan zina dengan A, dengan B, dengan C, dengan D. Kemudian perempuan ini melahirkan. Nah, ini kada jelas anak siapa. Jadi rusak keturunan. Apabila keturunan rusak, satu keluarga akan rusak. Apabila keluarga rusak, maka masyarakat akan rusak. Kalau masyarakat rusak, akhirnya bangsa pun jadi rusak. Itulah diantara rahasia hikmah, diantara sekian banyak rahasia yang tersembunyi, mengapa Allah mengharamkan perzinahan. Nah, kemudian dalam hal ciptaan Allah, dalam masalah penciptaan dan perbuatan, nampak betapa cerdik dan pandai Allah menata ciptaannya. Kecerdikan atau kepandaian Allah semakin hari semakin tampak. Kita melihat dan menyaksikan manusia sekarang sangat cerdik dan pandai membuat sesuatu. Ada manusia yang bisa membuat pesawat untuk sampai ke bulan misalnya. Jadi apalagi teknologi sekarang. Nah, banyak manusia yang cerdik pandai membuat sesuatu. Nah, itu menunjukkan bahwa yang menciptakan manusia itu sangat cerdik dan pandai. Nah, tentunya Allah yang menciptakan si cerdik pandai itu, tentu Allah lebih pandai lagi. Setiap kali kita melihat orang yang cerdik pandai, maka kita ingat betapa cerdik pandainya orang yang menciptakan si cerdik pandai itu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta segala sesuatu. Orang yang beriman, yang cerdik pandai dalam agama, ialah yang pertama, ia selalu memikirkan akibat segala sesuatu. Jadi orang yang beriman, yang cerdik pandai dalam agama, artinya menurut agama, ialah yang pertama, ia selalu memikirkan akibat segala sesuatu. Jadi apabila hendak memperbuat sesuatu, yang dipikirkannya akibatnya. Apabila hendak meninggalkan sesuatu, yang dipikirkannya akibatnya. Nah, ini tanda orang yang beriman, yang cerdik pandai dalam pandangan agama. Lebih-lebih tentang urusan akhirat. Orang yang tidak memikirkan akibat, orang itu dalam agama tidak dianggap sebagai orang yang cerdik pandai. Jadi orang yang memperbuat sesuatu, orang yang meninggalkan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya, itu menurut pandangan agama kada cerdik, kada pandai orang itu. Sekalipun ia cerdik pandai dalam urusan dunia atau membikin sesuatu. Nah, kita mau hakun pergi ke dokter, nah karena kita memikirkan akibat. Nah, kadang ke dokter itu menunggu antrian. Nah, kemudian masuk ruangan, kita disuntik, bahkan bisa dioperasi. Nah, kemudian kita bayar dengan mahal dan berterima kasih kepada dokter. Nah, mengapa kita mau demikian? Itu karena kita memandang akibat, yaitu mengharap sembuh dari penyakit. Kita hakun dioperasi, kita bayar. Kenapa? Hakun itu karena kita memandang akibatnya, yang kita pandang kesembuhannya. Orang yang menderita kencing manis, nah kalau disuguhi gula, ia tidak mau. Disuruh makan nasi juga tidak mau, karena nasi mengandung zat gula yang tinggi. Ia tidak mau makan nasi dan gula karena memikirkan akibat, yaitu bertambahnya penyakit yang ia derita. Demikian hendaknya juga dengan hal yang bersangkutan dengan akhirat. Nah, kalau urusan dunia
kita memperbuat sesuatu, kita meninggalkan sesuatu, memandang akibatnya, nah maka dalam urusan akhirat mestinya demikian juga. Nah, jadi demikian hendaknya juga dengan hal yang bersangkutan dengan akhirat. Kita seharusnya selalu memikirkan akibat setiap kali kita dihadapkan dengan yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah. Nah, kalau orang yang beriman, orang yang cerdik pandai, ketika dihadapkan dengan satu maksiat, yang dipikirkannya akibatnya. Yang dipikirkannya akibatnya. Kalau aku gawi maksiat ini, aku berdosa. Amun aku berdosa, Allah murka lawan aku. Nah, kalau Allah murka lawan aku pacangan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nah, ini orang beriman yang cerdik pandai. Walaupun maksiat itu manis dan menguntungkan, tetapi akibatnya neraka. Nah, sepantasnya kita sebagai orang yang beriman menjauhi yang demikian. Berbuat taat bagi yang belum terbiasa memang sulit. Seperti sembahyang 5 kali sehari atau puasa sebulan penuh, puasa Ramadan sebulanan, sepanjang hari tidak makan minum, tetapi karena memikirkan akibat bahwa puasa akan mendapatkan keridhaan Allah, lalu kita melaksanakannya. Karena kita hakun puasa sebulanan, sepanjang hari kada makan kada minum karena kita memandang akibatnya. Nah, kalau kita mengerjakan puasa Ramadan, kita mendapatkan keridhaan Allah. Atau jika kita tidak melaksanakannya akan berakibat neraka, maka kita tidak akan meninggalkannya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang beriman, orang yang cerdik pandai dalam pandangan agama, ia menyiapkan bekal bagi sesuatu sesudah mati. Orang yang cerdik pandai selain memikirkan akibat, ia juga mempersiapkan apa bekal untuk menghadapi kematian dan apa yang dihadapi sesudahnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya orang yang pintar adalah orang yang selalu menghitung-hitung dirinya dan beramal bagi sesuatu sesudah mati. Nah, jadi orang yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan yang sesudah kematian, nah tanda orang itu cerdik pandai. Sesudah kematian itu ada saat kita berada dalam kubur, ada hari dibangkitkan, ada waktu dihalau di padang mahsyar untuk ditimbang amal kebaikan dan kejahatan, dan ada titian as-siratal mustaqim. Nah, itu akan kita temui. Nah, sebenarnya jika kita memperbuat yang fardu-fardu saja sudah cukup sebagai bekal untuk menghadapi kematian. Itu jika amal kita diterima. Jadi seandainya toh kita beribadah nih yang wajib-wajibnya aja, itu sebenarnya sudah cukup untuk bekal kita menghadapi kematian. Sembahyang yang fardunya aja, kemudian haji yang wajibnya aja, zakat yang wajibnya aja. Jadi itu sudah cukup. Nah, itu dengan catatan jika amal kita diterima, amun ibadah wajib tadi diterima. Nah, berhubung kita tidak tahu apakah ibadah fardu kita diterima atau tidak, dan juga untuk memperbanyak bekal nanti, maka diperlukan untuk memperbanyak ibadah-ibadah lain selain yang fardu. Selain yang fardu, karena kita kada tahu apakah amal ibadah yang wajib tadi diterima oleh Allah, nah maka kita memperbanyak ibadah-ibadah sunat. Dalam kubur ada yang merasa sebentar, ada yang merasa lama,
Ada yang dapat nikmat dan ada yang mendapat siksa. Sebentar dan lamanya dalam kubur berbeda-beda menurut nikmat dan sakitnya di sana. Kita dalam kubur kaina merasa lawaskah kadakah, tergantung keadaan kita di sana. Jika orang yang mendapat nikmat, ia hanya merasa sebentar seperti orang yang tertidur sebentar. Nah, kalau orang yang dalam kubur itu mendapatkan nikmat dari Allah, inya di kubur itu kayak orang guring aja. Kayak orang guring bangun, esok timbul dibangkit. Nah, seolah-olah kayak itu. Dan bagi orang yang mendapat azab, ia merasa seolah-olah masa dalam kubur berabad-abad lamanya. Ini tergantung keadaan kita. Bila kita mendapat nikmat dalam kubur, maka kita kadang merasa lawas. Nah, bila orang yang mendapat azab dalam kubur, maka merasa dalam kubur itu berabad-abad rasanya. Bagi orang yang cerdik pandai, ia memikirkan apa bekal untuk dalam kubur. Karena jika kita sudah mati, kita tidak bisa lagi beramal. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Artinya, apabila anak Adam, apabila manusia meninggal dunia atau wafat, terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah yang terus berjalan, yang terus mengalir. Misalnya orang ini dalam dunia dulu pernah berwakaf, pernah menyumbang untuk masjid. Nah, selama masjidnya dipakai orang, inya dalam kubur dapat terus kiriman pahalanya. Dalam dunia pernah berwakaf menyumbang untuk pondok pesantren, majelis ta'lim. Nah, selama pondok pesantren majelis ta'lim jalan, inya dalam kubur dapat pahala terus. Atau ilmu yang bermanfaat, atau anak salih yang mendoakan bagi orang tua. Inilah diantara bekal untuk menemani kita dalam kubur. Kita mesti siapkan sekarang, karena jika sudah dalam kubur, kita hanya bisa mengharap kiriman orang dalam dunia, tanpa bisa berbuat lagi untuk beramal. Setelah itu kita semua akan dibangkit. Dan keadaan orang yang dibangkit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sangat lapar, haus dan telanjang. Sebagaimana sabdanya, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah a'ra ma kanu qattu wa ajwa'a ma kanu qattu wa atasha ma kanu qattu wa ansaba ma kanu qattu faman kasa lillah kasahullah wa man at'ama lillah at'amahullah wa man saqa lillah saqahullah, atau kama qala Rasul. Artinya, umat manusia dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan sangat telanjang, sangat lapar dan sangat haus serta sangat payah. Maka barang siapa memberi pakaian karena Allah, maka Allah akan memberinya pakaian. Barang siapa memberi makan karena Allah, maka Allah akan memberinya makanan. Barang siapa memberi minum karena Allah, maka Allah akan memberinya minum. Yang dimaksud dengan perkataannya, yang dimaksud dengan sabda Nabi karena Allah, ialah apabila ia lakukan itu dengan ikhlas. Nah, ini salah satu persiapan menuju padang mahsyar. Nah, jadi amal ibadah kita di dunia ini kada satu macam saja, bervariasi tergantung kebutuhan kita, keperluan kita di akhirat kaina. Nah, supaya dihalau ke padang mahsyar, supaya jangan kelaparan, nah berarti amalan kita it'amut ta'am, memberi makan.
Nah, kita memberi makan orang itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita mampu seminggu sekali memberi makan nih Pak, memberi makan orang dua ikong, 2 orang, maka 2 orang kita beri makan nih. Nah, cuman istiqamah rutin. Atau misalnya dalam 1 minggu mampu memberi makan 3 orang, iya 3 orang. Nah, sesuai kemampuan kita. Dan dalam masa penantian untuk dihisab, keadaan di sana sangat panas karena jarak matahari yang panas membakar. Jika di dunia kita tidak mempersiapkan amal untuk mendapatkan naungan, tentu kita akan kepanasan dan dengan keringat yang mencapai leher. Orang-orang yang setiap hari membaca surah As-Sajdah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah itu akan menjadi payung besar dan dia akan melindungi siapa yang mengamalkannya. Nah, selain itu kita juga harus berusaha mendapatkan naungan, yaitu beramal sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering disebutkan, yaitu tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hisab. Bagaimana caranya agar kita dimudahkan pada waktu dihisab, atau kalau bisa tanpa dihisab sama sekali? Itu perlu dipikirkan juga agar tidak mendapat hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyampaikan sabda Nabi, wa inna talibal ilmi wal mar'ata ta'i'ah li zawjiha wal barra li walidayhi yadkhulunal jannah bighairi hisab. Rasulullah beliau pernah menyampaikan yang artinya bahwa orang yang menuntut ilmu dan perempuan yang taat kepada suaminya, seorang yang bakti kepada 2 ibu bapaknya, mereka masuk surga tanpa dihisab. Nah, jadi kita menuntut ilmu ini manfaat di dunianya ada, manfaat akhiratnya ada. Nah, manfaat di dunia menambah pengetahuan kita, menghilangkan kejahilan kita. Nah, di samping itu, orang yang menuntut ilmu ini termasuk orang yang masuk surga, orang yang masuk surga tanpa dihisab. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu, perempuan yang taat kepada suaminya, seorang yang bakti kepada 2 ibu bapaknya, mereka masuk surga tanpa dihisab. Nah, yang 3 ini bisa terhimpun pada perempuan. Misalnya perempuan ini orang yang menuntut ilmu, nah kemudian ini perempuan taat bakti lawan suaminya, nah kemudian ini perempuan bakti kepada orang tuanya. Nah, kalau laki-laki, pertama menuntut ilmu, bakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian setelah dihisab kita akan melewati siratal mustaqim yang berada di atas jahanam. Bagaimana agar kita selamat waktu menyeberang as-siratal mustaqim? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, orang yang adalah masjid itu rumahnya, Allah menjamin ia lulus pada as-siratal mustaqim. Artinya apa? Artinya orang yang selalu sembahyang berjamaah, ia akan melewati as-siratal mustaqim dengan selamat. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang beriman, yang cerdik pandai menurut pandangan agama, ia mengutamakan baiknya amal dan diterimanya amal. Jadi ia mengutamakan baiknya amal dan diterimanya amal. Jadi yang diutamakannya itu bukan banyaknya kada, amal itu baik dan diterima.
Kriteria yang ketiga dari orang yang cerdik yaitu dalam beramal, ia mengutamakan baiknya amal agar amalnya itu diterima, bukan mengutamakan banyaknya amal namun tidak baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Artinya Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan mati dan hidup. Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Allah kadang menguji kita siapa yang paling banyak amalnya kada. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi setiap ibadah yang kita laksanakan, jadi yang kita perhatikan itu kualitasnya, supaya ibadah itu baik dan diterima. Kata ulama sufi, jika sembahyang engkau hendak diterima, maka engkau harus memperhatikan 6 perkara. Bila hendak nih sembahyang kita diterima, nah ujar ulama sufi, ada 6 perkara yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, mengerjakan syarat dan rukun. Mengerjakan syarat dan rukun. Yang kedua, meninggalkan yang membatalkan sembahyang. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, khusyuk hati dan anggota. Yang kelima, kekuatan atau tenaga dari yang halal. Yang keenam, pakaian dan tempat dari yang halal. Nah ini yang perlu kita perhatikan supaya sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sembahyang kita 2 rakaat tetapi diterima oleh Allah, itu kada sedikit lagi besar nilainya daripada kita sembahyang puluhan ratusan rakaat cuman kada baik, kada diterima oleh Allah, kada ada nilainya. Nah jadi sedikit cuman baik diterima oleh Allah itu besar nilainya. Mengerjakan syarat dan rukun kawa kita menggawi dengan berhati-hati. Meninggalkan yang membatalkan sembahyang kawa diusahakan. Kemudian yang ketiga, ikhlas kawa diusahakan. Yang keempat, khusyuk hati dan anggota. Nah Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i, beliau mengatakan bahwa orang yang sembahyang berjamaah itu Allah menerima sembahyang orang berjamaah itu kamilah sempurna. Nah jadi apabila orang itu sembahyang berjamaah, maka sembahyangnya ujar sidin diterima oleh Allah sempurna. Nah kalau kita sembahyang saurangan, kita sembahyang sendirian, maka yang diberi pahala, yang dinilai oleh Allah, seapa kita ingat. Nah, seapa kita ingat, misalnya kita sembahyang 2 rakaat, yang ingat sarakaat 2 rakaat kada ingat. Nah maka yang diberi pahala, yang dinilai oleh Allah, yang kita ingat itu. Nah beda halnya ujar Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i, apabila orang sembahyang itu berjamaah, maka sembahyangnya diterima oleh Allah secara sempurna. Nah itulah 3 kriteria atau ciri orang yang cerdik pandai dalam agama. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama, selalu memikirkan akibat. Apabila hendak memperbuat sesuatu, meninggalkan sesuatu, itu yang dipikirkannya akibatnya. Nah kemudian yang kedua, menyiapkan bekal bagi sesuatu sesudah mati. Nah kemudian yang ketiga tadi, mengutamakan baiknya amal dan diterimanya amal. Wallahu alam bisawab. Kemudian selanjutnya mengenal nama Allah As-Sabur. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa ayajika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa ja'ilin wa jabakjin wa min syarri kulli syar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.